Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RPLD 3 ingin mendemokan proyek Sprint 2 kami. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian saya. Di sini kami telah menyelesaikan semua Sprint 2 kami. Saya sebagai warga ingin mencetak atau menyimpan nomor antrian saya dalam bentuk PDF. Di sini saya membuat logika backend-nya menggunakan PHP native dan membuat tampilan cetak antrian. Selanjutnya, di sini saya bersama rekan saya Rapana saya sebagai warga ingin memasukkan biodata diri saya untuk mengambil nomor antrian. Di sini kami di Sprint 2 kami hanya membuat logika backend-nya saja. Sekian, selanjutnya kepada Asdar dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya membuat dua card atau dua halaman. Yang pertama yaitu saya sebagai admin ingin membuat halaman hasil antrian untuk menampilkan nomor antrian dan data warga. Kebutuhan teknisnya sendiri yaitu membuat tampilan backend menggunakan PHP native. Card yang kedua yaitu saya sebagai admin ingin membuat halaman fitur login untuk admin dan fitur ambil antrian untuk warga. Dan kebutuhan teknisnya sendiri yaitu membuat tampilan backend menggunakan PHP native. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kepada Nurifai dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sulsan. Nah, di sini saya membuat 4 buah card, yang dimana yang pertama yaitu saya sebagai admin ingin memperbaiki bug yang ada pada live clock di navbar agar menjadi normal kembali. Nah, di sini saya hanya mengerjakan mengubah sedikit code yang sebelumnya ada terjadi sedikit error di jam, yang dimana hari yang tertampil di jam itu lebih cepat dibandingkan yang seharusnya. Dan lalu untuk selanjutnya, untuk card kedua, di mana saya sebagai admin ingin membuat fitur lihat data antrian dan fitur pencarian agar admin dapat melihat data-data antrian warga. Nah, di sini ada 3 kebutuhan teknis yang saya kerjakan. Yang pertama yaitu ada membuat tampilan tabel untuk data antrian, lalu membuat backend agar data di database dapat ditampilkan di halaman indeks admin.php. Lalu yang terakhir ada membuat fitur search data dengan JavaScript. Nah, lalu yang ketiga, yaitu saya sebagai admin ingin membuat fitur login dan logout agar dapat melihat data-data antrian warga. Nah, di sini ada 3 kebutuhan teknis yang saya kerjakan. Yang pertama, membuat database untuk menampung data admin. Lalu yang kedua, membuat backend untuk login menggunakan PHP native. Dan yang terakhir, membuat backend untuk logout menggunakan PHP native. Nah, untuk card yang terakhir, saya sebagai admin ingin membuat database untuk Siagam agar data antrian dapat disimpan di dalamnya. Nah, ada 3 kebutuhan teknis yang saya kerjakan. Yang pertama, membuat database untuk aplikasi Siagam itu sendiri. Lalu saya membuat tabel admin. Dan yang terakhir saya membuat tabel antrian. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Rapana dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya sebagai warga ingin memasukkan biodata diri saya untuk mengambil nomor antrian. Di sini saya membuatnya dengan rekan saya, Ustaz Nabila, dengan kebutuhan teknis membuat backend menggunakan PHP native. Selanjutnya, saya sebagai admin ingin menghapus data antrian warga agar database tidak terlalu penuh. Di sini dengan kebutuhan teknis membuat tampilan backend menggunakan PHP native. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai admin ingin membuat koneksi agar dapat terhubung ke database. Di sini saya membuat backend menggunakan PHP native. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke demo projectnya yang dimulai dari halaman utama. Kepada Asdar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman utama dengan nama index.php. Yang pertama yaitu terdapat pemberitahuan bahwa
Warga dapat mengambil antrian maksimal 1 jam sebelum berkunjung ke kantor desa. Nah, pada sudut kiri bawah terdapat logo tanda tanya, di mana ketika diklik akan mengarah ke halaman support. Nah, selanjutnya yaitu terdapat Anda admin atau login di sini untuk admin untuk melihat data-data warga. Ketika diklik akan menuju ke halaman login admin. Kembali. Nah, selanjutnya ada tombol ambil antrian. Ketika diklik akan mengarah ambil antrian untuk mengisi biodata yang akan dijelaskan oleh Saufa Nabila. Baik, terima kasih. Di sini kami membuat halaman biodata untuk warga yang mengambil nomor antrian. Di sini kami membuat form di mana perlu memasukkan nama lengkap dari warga, lalu memasukkan nik warga, dan memasukkan dusun warga. Lalu kita bisa memilih keperluan kita. Apabila keperluannya tidak ada di dalam pilihan, maka kita bisa menekan lainnya. Lalu kita memilih tanggal kedatangan di mana kita akan berkunjung. Kita bisa menekan tombol today. Lalu apabila kita tekan lanjut, maka akan keluar seperti peringatan apakah Anda sudah yakin dengan pilihan Anda. Jika belum, kita bisa menekan tombol belum dan mengganti datanya. Jika sudah, kita bisa menekan tombol sudah dan akan berlanjut ke halaman hasil dari antrian kita yang akan dijelaskan oleh Asdar. Kepada Asdar, silahkan. Nah, baik, di sini terdapat pemberitahuan bahwa antrian telah berhasil atau telah ditambahkan dengan nomor antrian nomor 2 karena sudah terdapat data di sebelumnya, yaitu nomor 1 pada tanggal 2 bulan 6 tahun 2021, dan ada pemberitahuan bahwa silakan menuju kantor 1 jam setelah mengambil nomor antrian. Ini terdapat 2 tombol, yaitu tombol home dan tombol cetak. Apabila tombol cetak diklik, akan mengarah ke halaman cetak yang akan dijelaskan oleh Rapana. Kepada Rapana, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman cetak, di mana di sini akan menampilkan nomor antrian, nama, nik, dusun, keperluan, tanggal yang telah diinput oleh warga, dan ada juga notes silahkan menuju kantor 1 jam setelah mengambil nomor antrian. Di sini kita dapat juga menyimpan dengan PDF dan menekan langsung tombol save. Sekian dari saya kembalikan kepada Nurifai. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian halaman support. Nah, kalau user pergi ke halaman support, maka akan ada pemberitahuan seperti butuh bantuan, silakan hubungi admin melalui WhatsApp di bawah ini. Nah, apabila user menekan tombol support ini, maka dia akan menuju ke API WhatsApp, di mana dia akan langsung mengirimkan pesan kepada nomor dari admin aplikasi Siagam itu sendiri. Nah, sedangkan di setiap halaman Siagam, di atasnya itu ada navbar, di mana di sebelah kanan navbar terdapat sebuah jam yang akan menampilkan jam di mana user itu berada. Jadi misalkan sekarang itu hari Rabu, tanggal 2 bulan Juni 2021, jam 21.49. Nah, sedangkan di pojok kiri atas, jika kita mengklik, maka akan keluar sebuah sidebar di mana ada 3 pilihan menu, di mana yang pertama support, maka dia akan menuju ke halaman support ini. Jika dia menekan tombol web kampung, maka dia akan menuju ke halaman web kampung yang bersangkutan. Nah, di sini kami meletakkan link Kota Banda Aceh. Lalu yang terakhir dia menuju ke home. Apabila ditekan, dia akan menuju kembali ke halaman home. Nah, untuk selanjutnya,
untuk dari sisi admin akan dijelaskan oleh Putri Maila. Baiklah, di sini kami membuat halaman login admin, di mana di sini admin dapat memasukkan username dan password yang telah dimasukkan ke database sebelumnya. Nah, di sini apabila ada warga yang salah masuk ke halaman admin, maka warga tersebut dapat kembali ke halaman ke halaman mengambil antrian warga dengan klik tombol di sini. Nah, selanjutnya, jika admin memasukkan username yang salah dan password yang benar, maka akan muncul alert gagal login, username atau password Anda salah. Kemudian jika admin memasukkan username yang benar dan password yang salah, maka akan muncul alert gagal login, password Anda salah. Dan jika admin memasukkan username yang salah dan password yang salah, maka akan muncul alert gagal login, username atau password Anda salah. Dan apabila admin memasukkan username yang betul dan password yang betul, maka akan langsung masuk ke halaman data antrian yang akan dijelaskan oleh Nurifai. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk halaman data antrian dari segi adminnya. Nah, yang pertama ada sebuah tabel di sini, di mana tabel ini dia akan menampung data-data antrian daripada si warga. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada sekitar ada 6 buah field, di mana yang pertama itu ada nama, lalu ada NIK, dusun, nomor antrian, tanggal, dan yang terakhir keperluan. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu ada opsi, di mana opsi yang tersedia itu menghapus data ini. Nah, untuk di sebelah kiri atas tabel ada sebuah search bar, yang dimana kalau admin ingin mencari sesuatu berdasarkan nama, misalkan admin ingin mencari namanya, misalkan Sausan Nabila. Nah, lalu yang akan muncul adalah nama yang sesuai apa yang kita masukkan di form ini. Nah, sekarang apabila misalkan admin ingin menghapus data, nah, maka admin hanya perlu menekan tombol hapus yang ada di sebelah kanan. Nah, lalu jikalau tombol hapusnya ditekan, maka akan ada keluar sebuah pemberitahuan di mana yang berisikan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jikalau mungkin kepencet atau nggak sengaja ketekan, maka bisa menekan tombol belum. Nah, namun apabila memang betul-betul ingin menghapus data, tinggal menekan tombol yakin, di mana data akan terhapus. Nah, terus selanjutnya di atas tabel ini ada sebuah navbar di mana sama seperti pada user, di sebelah kanan ada jam, lalu di sebelah kiri navbar ini ada sebuah tombol di mana akan mengeluarkan sidebar. Di sini akan ada tombol out. Nah, di mana jika admin ingin log out dari halaman ini, maka cukup menekan tombol out. Nah, kalau admin menekan tombol out, maka dia akan kembali ke halaman dari admin login. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian demo sprint 2 dari kami. Jika ada kritik dan saran, kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.